Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ismawati Halimombo, Bidan Tampil RSUD Dr. M. Haulusi, peserta Latsar CPNS Provinsi Maluku 2022, golongan 2, angkatan 2022, kelas B, kelompok 2. Profil Rumah Sakit RSUD Dr. M. Haulusi Ambon. Gambaran umum, RSUD Dr. M. Haulusi Ambon sebagai rumah sakit pendidikan tipe B merupakan rumah sakit rujukan Provinsi Maluku yang merupakan daerah kepulauan yang terdiri dari 632 pulau besar dan kecil. Rumah sakit ini diresmikan pada tanggal 3 Maret 1954 dengan nama Rumah Sakit Umum Ambon dan dipimpin oleh Dr. L. Huliselan sebagai Kepala Rumah Sakit Umum Ambon yang pertama. Dalam perkembangannya, pada tanggal 14 Desember 1994, Rumah Sakit Umum Ambon diubah namanya menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulusi. Berdasarkan keputusan DPRD tingkat 1 Maluku tanggal 14 Desember 1994, visi rumah sakit menjadi rumah sakit pilihan yang berkualitas dalam pelayanan, pendidikan, dan penelitian di Provinsi Maluku. Misi rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan paripurna yang bermutu sesuai harapan masyarakat, menjadi wahana pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional dan beretika, menyelenggarakan penelitian yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Moto rumah sakit, kami ada untuk melayani. Pelayanan kebidanan yang tersedia di Rumah Sakit Dr. M. Haulusi antara lain pelayanan gawat darurat, ruang bersalin, ruang perinatologi, ruang nifas, dan ruang ginekologi. Standar pelayanan yang harus dicapai antara lain meningkatkan mutu pelayanan, meningkatkan kualitas diri dengan mengikuti kompetensi sosial dan keahlian, kepuasan pasien terhadap pelayanan, memberikan pendidikan kesehatan. Bidan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang kebidanan pada fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan instansi pemerintah atau instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya terkait dengan pelayanan kebidanan. Tugas jabatan fungsional bidan yaitu pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, pelayanan kebidanan komunitas, pengelola pelayanan kebidanan, melaksanakan program pemerintah, dan melakukan inovasi pelayanan kebidanan. Asuhan kebidanan meliputi pengkajian, interpretasi data, identifikasi diagnosa, identifikasi tindakan segera, rencana asuhan kebidanan, pelaksanaan asuhan kebidanan, dan evaluasi. Keterkaitan bidan dengan Smart ASN. Sebagai seorang bidan, kita dituntut untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial, menjaga rahasia pasien dan tidak mengumbarnya ke media sosial, memastikan kebenaran informasi yang didapat, dan memanfaatkan media sosial sebagai pembelajaran dan penyuluhan. Manajemen ASN. Bidan sebagai seorang ASN mempunyai tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan. Di samping itu, sebagai seorang ASN kita juga berhak memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Tugas bidan di dalam instansi dalam perwujudan Smart ASN yaitu dengan berkolaborasi dengan tim medis lain terkait kondisi dan kesehatan pasien melalui pesan digital atau WhatsApp, meningkatkan kompetensi di bidang keperawatan dengan mengikuti seminar dan pelatihan, berbagi informasi tentang kesehatan terkini dengan mengedepankan etika dalam bermedia sosial. Fenomena yang menjadi hambatan dalam menjalankan peran dan tugas di rumah sakit antara lain tidak tersedianya gelar identitas ibu dan bayi, kurangnya pengetahuan pasien tentang pemberian dan pemanfaatan ASI eksklusif. Saya bangga menjadi bagian dari RSUD Dr. M. Haulusi. Saya bangga menjadi bagian dari Dr. M. Haulusi untuk berperan serta dalam mengatasi masalah kesehatan daerah Provinsi Maluku khususnya dan Indonesia bagian timur umumnya. Kepercayaan ini bagi saya merupakan tanggung jawab besar yang harus dilaksanakan dengan sepenuh hati serta dengan segenap kemampuan. Atas dasar itulah saya bertekad untuk terus melakukan perbaikan dan pembaharuan pada sisi pelayanan secara terus-menerus sesuai tuntutan zaman dan perkembangan dunia kesehatan. Terima kasih.